Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Yuliana, kelompok 5, dan beranggotakan Sally Yuliana, M. Diki Abizar, Ade Maltanbor Damra, Fitria Susanti. Dari jurusan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Pranaputra. Berikut ini saya akan membahas tentang perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Ada 4 menu utama, yaitu kompetensi dasar, indikator, materi, dan unjuk sikap. Kompetensi dasar yaitu mendeskripsikan pola perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Indikator terdapat 4, yaitu yang pertama, mendeskripsikan manfaat dan nilai suatu barang. Yang kedua, mendeskripsikan perilaku konsumen dan produsen. Yang ketiga, mendeskripsikan teori perilaku konsumen. Yang keempat, mendeskripsikan teori perilaku produsen. Perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi ini terdiri dari beberapa penerapan, yaitu A. Manfaat dan nilai barang, yang terdiri dari penggolongan nilai dan teori nilai. B. Pola perilaku konsumen dalam kegiatan ekonomi, terdiri dari pengertian dan tujuan konsumsi dan perilaku konsumen. Dan C. Pola perilaku produsen dalam kegiatan ekonomi, yang terdiri dari pengertian, tujuan, proses dan faktor produksi, fungsi produksi, dan hukum hasil. Manfaat dan nilai barang. Penggolongan nilai. Nilai pakai atau value in use. Nilai pakai objektif yaitu kemampuan suatu barang dalam memenuhi kebutuhan setiap orang. Yang kedua, nilai pakai subjektif yaitu nilai yang diberikan seseorang karena barang tersebut dapat memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, nilai tukar, value in exchange. Nilai tukar objektif yaitu kemampuan suatu barang apabila ditukarkan dengan barang lain, sering disebut harga. Yang kedua, nilai tukar subjektif. Yang ketiga, yaitu nilai tukar yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu barang, paradoks nilai. Dan yang ketiga, barang yang memiliki nilai tukar yang tinggi seharusnya memiliki nilai pakai yang tinggi pula. Begitu juga sebaliknya. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak demikian. Selanjutnya, teori nilai. Teori nilai objektif. A. Teori nilai biaya produksi dari Adam Smith. Menurut Adam Smith, nilai suatu barang jasa ditentukan oleh biaya yang dikeluarkan produsen untuk memproduksi suatu barang jasa tersebut. Yang B. Teori nilai biaya produksi tenaga kerja dari David Ricardo. Menurut teori ini, nilai suatu barang ditentukan oleh biaya tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi suatu barang tersebut. C. Teori nilai lebih dari Karl Marx. Menurut Karl Marx, barang dinilai berdasarkan pada biaya rata-rata tenaga kerja di masyarakat. D. Teori nilai produksi dari Carey. Menurut teori ini, nilai suatu barang ditentukan oleh biaya pembuatan, kembali biaya reproduksi barang tersebut. D. Teori nilai reproduksi dari Carey. Menurut teori ini, nilai suatu barang ditentukan oleh biaya pembuatan, kembali atau biaya reproduksi barang tersebut. E. Teori nilai dari Hammett and Leib. Menurut teori ini, nilai suatu barang ditentukan permintaan dan penawaran yang ada di pasar.
2. Teori nilai subjektif. Hukum Gazen 1 ini mengemukakan tentang gejala tambahan kepuasan yang tidak profesional yang dikenal dengan the law of diminishing marginal utility atau hukum tambahan kepuasan yang semakin menurun. Hukum Gazen 2. Uraian di atas mengemukakan perilaku konsumen terhadap satu macam barang saja. Pada kenyataannya, konsumen membutuhkan beraneka macam barang. Pola perilaku konsumen dalam kegiatan ekonomi. Pengertian dan tujuan konsumsi. Pengertian konsumsi yaitu dalam pengertian ekonomi, konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi suatu kebutuhan baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus langsung habis. Untuk tujuan konsumsi ini sendiri di mata masyarakat tradisional itu ditandai dengan peradaban yang belum maju dan kebutuhan masih sangatlah sederhana. Kegiatan konsumsi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk perilaku konsumen sendiri, yaitu kepuasan konsumen terhadap produk. Tujuan utamanya dari konsumen dalam mengonsumsi suatu produk itu untuk memaksimalkan kepuasan total atau bisa disebut total utility. Nah, untuk karakteristik produk yang diinginkan konsumen ini biasanya menginginkan produk yang memiliki karakteristik lebih murah, lebih cepat, dan lebih baik. Dan pengeluaran untuk konsumsi ini besar kecilnya konsumsi yang dilakukan oleh konsumen tergantung pada faktor-faktor berikut: selera, terus tingkat pendapatan, kebiasaan, dan sikap hidup, lingkungan, tempat, dan alat distribusi. Selanjutnya, pengertian, tujuan, proses, dan faktor produksi. Untuk pengertian produksi sendiri, yaitu menghasilkan barang dan jasa baru sehingga dapat menambah jumlah, mengubah bentuk, atau memperbesar ukurannya. Untuk tujuan produksi ini yaitu yang pertama, memperbanyak jumlah barang jasa, yang kedua, menghasilkan barang jasa yang berkualitas tinggi, dan untuk yang ketiga, memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan serta perkembangan teknologi. Untuk proses produksinya itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu untuk menghasilkan atau menambah manfaat barang jasa. Hasil produksi dapat dibedakan atas barang atau jasa. Untuk faktor produksi sendiri itu melakukan kegiatan produksi diperlukan bahan-bahan yang memungkinkan dilakukannya produksi, yaitu seperti tanah, sumber daya alam, tenaga manusia, serta segala bentuknya dan serta kecakapan atau keterampilan tertentu. Fungsi produksi. Persamaan fungsi produksi secara matematika, fungsi produksi ini merupakan persamaan yang menunjukkan hubungan antara input dan output. Persamaan tersebut dapat ditulis dengan simbol sebagai berikut.
B sama dengan F buka kurung S, T, M sama KT tutup kurung. Untuk keterangan sendiri, B. Jumlah barang atau jasa yang dihasilkan atau output. F. Fungsi simbol persamaan fungsional. S. Sumber daya alam. T. Tenaga kerja. M. Modal atau sarana dan teknologi. Untuk hukum hasil lebih yang semakin menurun atau bisa disebut dengan the law of diminishing return, hasil penelitian David Ricardo seperti contoh di bawah tersebut. Keadaan tersebut dapat digambarkan dalam kurva di bawah ini. Nah, ini adalah hasil penelitian David Ricardo. Kita bisa melihat di gambar tersebut. Unjuk sikap. Setelah dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian, selanjutnya mencoba diskusikan cuplikan artikel yang ada di modul halaman 18 ini dengan kelompok. Setelah dikerjakan, paparkanlah hasil pekerjaanmu dengan kelompoknya di depan kelas dan komunikasikanlah dengan kelompok lain. Setelah kita pahami materi yang hari ini kita pelajari, coba kita buat rangkuman dan menyimpulkan akan jalan pembelajaran hari ini, serta kita tarik refleksi apa manfaat materi yang kita pelajari dari hari ini. Evaluasi. Untuk tambahan pengetahuan di rumah, silahkan untuk mendalami materi ini yang kita pelajari dan silahkan untuk mempelajari materi circular flow diagram yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Dan akhirnya kita menyelesaikan dari menu utama seperti kompetensi dasar, indikator, materi, unjuk sikap, dan kita bisa menyelesaikan materi ini dengan mempelajari dari beberapa menu utama yang ada di atas tersebut. Dan kembali ke materi selanjutnya, kompetensi dasar mendeskripsikan circular flow diagram. Dan indikator membuat model interaksi pelaku ekonomi atau circular flow diagram. Dan yang kedua, mengidentifikasi manfaat circular flow diagram. Perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi perilaku konsumen dan produsen. Circular flow diagram. Kegiatan ekonomi 2 sektor. Kegiatan ekonomi 3 sektor. Kegiatan ekonomi 4 sektor. Perekonomian. Model dalam perekonomian yang lebih maju, penerima-penerima pendapatan akan menyiapkan setiap sebagian mendapatkan pendapatan untuk ditabung. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada pengusaha yang akan nantinya menggunakan untuk investasi, yaitu melakukan pembelian barang modal. Penjualan hasil produksi untuk konsumsi ini seperti contoh pada gambar tersebut. Dan inilah contoh gambarnya dari yang pertama sampai yang terakhir. Kegiatan ekonomi 3 sektor. Kegiatan ekonomi 3 sektor ini, dalam kegiatan ekonomi 3 sektor, pelaku-pelaku ekonomi yang terlibat selain dari rumah tangga dan perusahaan diperlihatkan juga peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan perekonomian. Kegiatan ekonomi 4 sektor. Kegiatan ekonomi 4 sektor sering disebut perekonomian terbuka karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan perilaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Unjuk sikap. Setelah dapat menggambarkan kegiatan ekonomi 3 sektor dan 4 sektor, selanjutnya mencoba diskusikan beberapa pertanyaan yang ada di modul halaman 25 ini dengan kelompok. Setelah dikerjakan, paparkanlah hasil pekerjaanmu dengan kelompoknya di depan kelas dan komunikasikanlah dengan kelompok lain. Setelah itu, kita dapat memahami materi yang hari ini kita pelajari. Coba kita buat rangkuman dan menyimpulkan
jalannya pembelajaran hari ini serta kita tarik refleksi apa manfaat materi yang kita dapat pelajari hari ini. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kebahagiaan yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Thank you. See you.